warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, Zat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dengan izinnya dan ridhonya kita bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Semoga melalui kajian tafsir ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita baca terlebih dahulu, siapkan mushaf Al-Qur'annya, dibuka surat Al-Lail. Kita baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang terakhir 21. Kemudian nanti kita terjemahkan seperti biasa. Kemudian dilanjutkan dengan sama-sama menikmati tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 12. Inna 'alaina lal huda wa inna lana al-akhirata wal ula fa anzartukum naran talaqqa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Inna alaina lal huda, inna sesungguhnya, alaina hak kami, kata Allah. Kami di sini Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya alaina, haknya atas kami. Lal huda, memberikan petunjuk. Wa inna, dan sesungguhnya, lana, milik kami. Apa itu? Lal akhirata, negeri akhirat, wal ula, dan negeri yang pertama, dunia. Fa anzartu, maka aku mengingatkan, kum, kepada kalian, naron, sebuah neraka, talazza, yang memiliki sifat menyala-nyala. La yasla, tidak ada yang bisa memasuki terhadap neraka yang menyala-nyala, illa, kecuali al-ashqa, orang yang paling celaka.
Siapa al-asqa itu? Ayat 16-nya menjelaskan alladzi, yaitu orang kadzdzaba, yang suka berdusta, watawalla, dan suka berpaling, wasayujannabuha, dan akan menjauhkan diri, dari neraka. Siapa? Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang atqa? Ayat 18-nya menjelaskan alladzi, yaitu orang yukti, yang selalu memberikan, malahu, hartanya, yatazakka, yang dengan hartanya itulah membersihkan kotoran dirinya. Wa ma li ahadin, dan tidak ada seorang pun, indahu, di sisinya, min nikmatin, memiliki nikmat, tujza, yang pasti dibalas, illa, kecuali ibtigha'a wajhi rabbih, mengharap wajah Rabbnya. Rabb yang mana? Yang memiliki sifat al-a'la, yaitu Rabb yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan benar-benar pasti akan di kemudian hari, jauh ya, saufa. Ada sa, ada saufa, artinya akan sama. Kalau sa waktunya dekat, kalau saufa waktunya jauh, karena ini berbicara masalah akhirat, sedangkan firman-Nya disuguhkan kepada kita di dunia. Wala saufa, dan benar-benar pasti akan suatu saat nanti orang-orang yang bertakwa, yang mengharap wajah Allah dalam melakukan kebaikan, yardo, merasa mendapatkan kesenangan yang sempurna, puas. Jamaah rahimakumullah, itu terjemahan secara tekstual. Kita masuk sekarang pada tafsirnya. Ayat yang ke-12. Inna alaina lal huda. Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan sesungguhnya hak kami di sini Allah Subhanahu wa taala, lal huda, memberikan petunjuk. Yang beberapa ayat sebelumnya menjelaskan tentang dua jalan. Jalan orang-orang yang baik dan jalan juga orang-orang yang ingkar. Orang yang ingin melakukan hal yang besar, ingin mengharapkan rahmat dan pahala dari Allah, kalau niatnya, azamnya kuat, fasanu yassiruhu lil yusra, diberikan jalan oleh Allah. Tapi bagi orang yang melakukan niatnya, azamnya untuk keburukan, sama juga, wasanu yassiruhu lil usra, ain usra, maka akan diberikan pula kemudahan untuk melakukan hal yang buruk sesuai dengan niat dan azamnya yang kuat untuk melakukan hal yang buruk. Sedangkan di dalam ayat yang ke-12 ini, orang ini diberikan hidayah ataupun tidak diberikan hidayah, dalam makna yang lain dimudahkan untuk melakukan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hak prerogatif Allah, ya, bukan wilayahnya kita. Maka kalimatnya inna alaina lal huda, sesungguhnya hak prerogatif kami, kata Allah, lal huda, memberikan petunjuk. Maka kata Ibnu Katsir, maksudnya nubayyinu al halal wal haram. Hak kami, kata Allah, menjelaskan, ya, inna alaina lal huda, di situ hak kami menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an, masih ingat pertemuan kita sudah berapa tahun sih di sini? 2 tahun. Di awal-awal sebelum masuk pada tafsir Ibnu Katsir, kita mengenalkan terlebih dahulu ya, di awal-awal itu mengenalkan disiplin ilmu tafsir. Ya. Saya pernah menyinggung bahwasanya isi dalam Al-Qur'an itu sepertiganya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang kedua dalam Al-Qur'an itu adalah al-amru wan nahyi, perintah dan larangan. Sepertiga terakhir isi Al-Qur'an itu adalah qasasul anbiya was sholihin wal mujrimin,
kisah orang-orang soleh dan kisah orang-orang yang tidak soleh, yang dosa. Di sana ada kisah Fir'aun, Haman, dan juga ada kisah orang-orang soleh para nabi. Ya. Nah, sepertiganya itu yang kedua tadi al-amru wan nahi, perintah dan larangan. Di antara larangan di situ apa saja yang diharamkan oleh Allah, apa saja yang dihalalkan oleh Allah. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Ibnu Katsir di sini, inna alaina lal huda, yaitu hak kami menjelaskan tentang mana yang halal, mana yang haram. Sehingga kata Nabi, al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi. Bahwasanya yang halal itu apa saja perkara yang dihalalkan di dalam kitabnya Al-Qur'an, dan yang haram juga apa saja yang diharamkan di dalam Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis disebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mustabihatun la syakka fihinna. Faman waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram. Wa man ittaqas subuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Kalau kita pelajari isi Al-Qur'an ataupun sunnah itu, sungguh kata Nabi yang halal jelas, yang haram juga jelas. Tapi wama bainahuma mustabihatun, ada perkara-perkara yang diantara yang halal dan yang haram statusnya itu masih ham-ham, masih roib, masih syak. Ya. Ini statusnya halal apa haram, itu disebut dengan subuhat. Tapi Nabi itu memberikan jalan ketegasan. Faman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Kalau orang ini belum jelas secara keilmuannya, mungkin masih terbatas, ari teh halal haramnya masih bingung, saya teh belum dapat ilmunya. Kemudian dia mencoba mencicipinya lah. Oh, istilah itu acan jelas, nah, akhirnya dilaksanakan. Ya, dikonsumsi kalau sebuah makanan. Kalau pekerjaan dia lakukan. Ya. Maka pada hakikatnya dia jatuh kepada yang haram. Tapi yang kedua, wamanit taqas subuhat, ya. Ada orang juga yang belum jelas nih statusnya halal apa haram. Saya belum tahu ilmunya. Kalau makanan dimakan atau tidak, minuman diminum atau tidak. Kalau pekerjaan dikerjakan apa mendingan dihindari. Ada yang kedua ini, ittaqas subuhat. Dia jauh lebih hati-hati, kemudian menjauh dari perkara yang subuhat. Pada hakikatnya kata Nabi, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka dia sungguh telah membersihkan kehormatan dirinya dan mensucikan agamanya. Ya. Itu namanya orang yang apik, ya, orang yang apik. Jadi kalau belum jelas statusnya lebih baik ditinggalkan. Karena dalam kehidupan ini kalau berbicara masalah hukum halal dan haram, ada yang halal secara garis besar, secara zatnya halal, kemudian halal juga secara sifatnya. Ada juga zat itu barangnya halal, gitu ya. Kayak beras halal. Kemudian yang kedua harus halal juga secara sifatnya. Sifat itu bagaimana mendapatkan beras yang halal secara barangnya tadi. Mendapatkannya bagaimana? Oh, saya beli sekilo 9.000. Kemudian saya konsumsi sebagiannya saya jual, berarti halal. Ya. Nah, ada juga beras itu zatnya halal, tapi bisa saja secara sifatnya itu haram. Hasilnya hasil nyuri dari bulog bisa. Nah, itu statusnya haram. Ada juga yang zatnya haram tapi sifatnya halal, tapi tetap saja sama dengan haram. Babi dilihat dalam surat Al-Maidah misalnya. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitat. Ini secara zatnya barangnya haram. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian al-maitah. Apa itu maitah? Bangkai, ya, bangkai. Kecuali bangkai yang di lautan, itu halal semuanya. Karena semua makanan yang di laut itu halal, kecuali satu, kapal selam. Kalau mau ya silakan.
Ini maitah, semua binatang yang bangkai di laut itu halal semua, ya. Halal semua itu, ya. Kecuali yang di darat, ya, yang disembelih itu kalau bangkai dia haram, hati-hati. Dan bangkai ini banyak bentuknya bangkai. Seperti misalkan Pak Erwin sukanya entog misalkan, ya, atau meri. Kalau entog dan meri disembelih kan tidak seperti ayam, disembelih harus diikat karena suka dia terbang pas dipencit sana resep gitu ya, alungkeun ngapung ya, tatangna eta geuting sampai akhirnya jatuh ke sumur, itu nggak boleh dimakan. Karena apa? Dia matinya belum tentu karena sembelihan, tapi matinya karena pengap oleh air gitu, masuk sumur. Itu harus aktif. Nah, ini. Kemudian walahmul khinzir hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Dam itu adalah darah, marus. Ya, pernah dengar marus? Kalau di Jawa tuh biasa di pasar-pasar ada. Kalau di Sunda juga tidak jauh berbeda di sebagian tempat. Jadi darah sembelihan itu kan haram, nggak boleh. Terus dikumpulkan, dimasak, dipotong-potong, mirip-mirip dengan apa? Ati. Tapi kalau orang apik tahu ini bukan ati, ini darah. Ya, makanya dikocorkan itu darah kotor, ini malah dimakan. Itu namanya wadam. Kemudian walahmul khinzir. Yang ketiga adalah B2, babi. Ya, hati-hati kalau jalan-jalan ke beberapa tempat di Bandung juga sudah banyak. Nasi goreng, mie goreng. Di situ ada nasi goreng ayam, nasi goreng beef sapi, terus ada nasi goreng B2. Itu jangan mau, meskipun di situ jual nasi goreng ayam atau daging sapi, karena masaknya satu tempat sama saja. Ya, hati-hati. Biasanya tulisannya B2, itu sudah babi, yang mau khinzir. Ya. Kalau dalam Al-Quran semua babi haram, mau babi hutan mau babi kota sama saja. Karena di dalam Injil itu dibedakan. Kalau antara Matius dengan Barnabas sudah lain. Kalau Matius itu haram babi hutan, tapi kalau babi kota enggak, ya, karena diternak. Tapi kalau dalam Barnabas semua bentuk babi seperti dalam Al-Quran. Tapi semua Bible itu sudah banyak didistorsi. Mungkin itu salah satu ayat Tuhan yang benar gitu dalam hal itu. Nah, kemudian yang keempat adalah termasuk juga harus apik, Pak. Saya pernah dengar dari pengrajin, kalau beli martabak kan suka dioles-oles ya margarinnya, dilihat dulu margarinnya ada kandungannya, komposisinya apa tidak. Biasanya ada gelatin babi, karena itu katanya bukan gurih-gurih, jadi gurih enak, jadi lupa haramnya, lupa gurih. Terus dari ininya koasnya, hati-hati, banyak koas dari bulu babi, ya, harus apik. Nah, kalau kita ke Bangka Belitung, turun di bandara Pangkal Pinang, biasanya di pinggir itu ada orang yang jualan daging babi pakai motor itu. Itu hati-hati, sering ada yang jualan daging babi. Saya pernah langsung lihat begini, penasaran, banyak yang turun dari pesawat pada belanja, banyak orang Chinese kan. Pas lihat, bang itu apa? Babi. Terus nanti jalan-jalan lewat menuju Sungai Liat, ya, Kabupaten Bangka Induk. Itu antara perjalanan itu ada tulisan bubur lempah cukut. Penasaran apa lempah cukut? Nah, ditanyakan ternyata daging babi juga. Bubur tapi daging babi. Lempah cukut tulisannya. Ulah tidak selalu yang Arab-Araban misalkan itu bagus kan, Abu Jahal, Abu Lahab juga dari sana. Terus apalagi ini tulisan free chicken, dilihat dulu chicken ini apa, bahasanya sekarang kan banyak bahasa yang menipu, bagus. Lempah cukut, wah saya mumpung ke Bangka, ada lempah cukut, biar dapat cerita nanti kalau pulang ke Bandung.
Rempah cukut itu ternyata daging babi. Hati-hati. Terus ada yang keempat adalah wama uhilla li ghairillah. Ini sifatan. Kalau yang tiga tadi datan, yang keempat ini sifatan. Hewan sembelihan yang disembelih atas nama selain Allah. Meskipun ayam kampung disembelih bismi abi wa ummi, demi nama kebesaran bapakku dan ibu, haram itu, nggak boleh. Demi nenek moyangku, demi karuhunku, apa saja terserah. Misalkan sima aing sima mau, lain aing kasima, nabi sian kasima, bismillah. Meskipun pakai bismillah tapi campur dengan bahasa perdukunan, sama saja. Apalagi diperuntukkan untuk perempatan atau pertigaan jalan supaya tidak banyak orang tabrak. Sesajen, sama saja. Ini namanya wama uhilla li ghairillah. Menyembelih bukan atas nama Allah tapi atas nama yang lain. Kalau dulu pada masa jahiliyah Arab itu menyembelih hewan-hewan mereka diperuntukkan untuk Lata dan Uzza dan Manat, tempat sesembahan-sesembahan patung-patung mereka. Sekarang apa masih ada? Banyak, di sebagian tempat banyak yang seperti itu. Bikin sesajen. Jamaah rahimakumullah, kita masuk melanjutkan lagi ayat yang ke-12. Harus apik ya dalam urusan perkara yang halal dan juga yang haram. Itu hak prerogatif kami kata Allah. Berarti tidak boleh sembarang. Kata Allah halal, katakan halal. Jangan ragu. Tapi kata Allah haram, jangan ragu, tinggalkan. Ada di antara keduanya perkara yang syubhat, ya, yang syubhat. Nah, ini para ulama memberikan ketegasan dan memberikan aturan-aturan dalam masalah hukum agar umat ini tidak bingung. Ada perkara yang syubhat, yang masih ham-ham, apalagi seiring waktu, seiring zaman itu suka bermunculan masalah baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan disebut dalam fikih itu namanya nawazil. Perkara yang kontemporer yang membutuhkan sebuah jawaban. Disitulah Allah lahirkan para pewaris Nabi, yaitu para ulama, untuk bisa menjawab persoalan-persoalan umat. Banyak. Nabi hanya mengisyaratkan, contoh misalnya, ar-riba bid'un wa sab'una baban aisaruha yazni ar-rajul umma wa anna arba riba itu rajul muslim. Riba itu antara 73 sampai 79 pintu riba. Paling ringan saja dosanya seperti seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya di dekat Hajar Aswad. Kemudian dosa riba yang paling tinggi seperti seorang anak seperti seseorang yang merusak kehormatan kaum muslimin. Sekarang Nabi mengatakan isyarat 73 kalimat bid'un wasaba'una. Itu antara 3 sampai 9, berarti 73 sampai 79 pintu riba. Ini maknanya bukan jumlah itu seperti itu. Dalam istilah bahasa Arab menunjukkan saking banyaknya seiring waktu, seiring zaman, modelnya, macamnya, ya, ragamnya riba itu akan terus ya, bertambah, bermunculan, saking banyaknya. Nah di situ kadang kalau kita tidak apik bisa terjebak dalam perkara yang ribawi. Harus dipelajari lagi antara cash beli motor dengan kredit. Boleh nggak mengkredit motor? Dilihat secara hukumnya. Di situ para ulama akan menjelaskan. Oh, boleh kredit motor karena motor ini tidak termasuk asnaf riba. Barang ribawi itu barangnya datnya yang disebut ribawi ada 6. Kalau yang 6 ini wajib untuk dikeskan, tidak boleh kredit. Kalau kredit haram, riba. Nah selain ini ternyata tidak termasuk yang 6 ini. Motor ini berarti boleh dikredit. Oke, dikredit. Misalkan kalau cash 10 juta, kalau diangsur selama 10 bulan itu menjadi 12 juta. 12 juta bagi 10 berarti per bulan berapa? 1 juta 200. Dah aman 1 juta 200 terus ya. Sampai 10 bulan tuntas. Ya, berarti ada riba ya, keuntungan 2 juta bagi yang menjual. Aman, tidak termasuk riba.
barangnya tidak termasuk barang ribawi yang disebutkan oleh Nabi tentang itu. Yang kedua, berarti boleh dikredit. Tapi jangan sampai di situ. Kalau orang apik itu bertanya lagi, karena masih ada perkara yang subhat. Sekarang, deadline waktu pembayaran yang disepakati antara penjual dengan pihak pembeli dalam 1 bulan itu tanggal berapa? Misalkan MOU dari sejak awal transaksi setiap tanggal 1 di setiap bulan. Oke, ya, berarti jangan lebih dari tanggal 1. Kalau lebih dari tanggal 1 bagaimana? Kudu tertelepek itu. Ya. Jangan sampai ada transaksi yang ketika sudah disepakati di belakang muncul syarat yang baru. Itu di luar kesepakatan. Itu bagian dari riba. Makanya harus tegas di awal. Itu kalau saya misalkan lebih dari tanggal 1 ditakdirkan karena belum punya uang atau kurang uangnya, gimana Pak? Oh nanti Bapak kena denda. Dipelajari lagi gimana denda ini secara hukumnya. Ya, boleh nggak ya denda itu? Oh dalam Islam itu ternyata al-muslimu ala surutihi. Islam itu terikat dengan syarat-syaratnya. Berarti boleh. Ya, kalau sekarang mengambil pendapat yang boleh, misalkan ada lebih dari tanggal 1 deadline waktu pembayaran lewat, ada denda. Denda boleh untuk pendapat yang pertama. Misalkan boleh. Tapi bolehnya itu bagaimana? Boleh ya, untuk membayar denda, tapi boleh pun apik lagi para ulama itu. Denda itu tidak boleh dikonsumsi oleh pihak yang menjual barang kita, karena itu bagian dari riba. Ya, berarti diserahkan kepada siapa? Kepada instansi lain di luar itu. Nah, sekarang kalau di luar itu tuh siapa? Yang harus jelas lagi. Apakah masjid, apakah madrasah, ya, atau untuk dikonsumsi jamaah pengajian dalam pengajian bulanan kurang dana diambil dari situ bisa atau tidak, atau untuk fasilitas yang bersifat umum. Ternyata boleh denda itu kalau membayar denda melebihi pembayaran yang disepakati, tapi tidak boleh dikelola oleh pihak yang memberikan barang kepada kita, menjual kepada kita, mengkredit kepada kita. Kemudian yang kedua, tidak boleh denda itu karena bagian dari ribawi dikonsumsi, tidak boleh. Dan tidak boleh juga digunakan untuk fasilitas ibadah. Berarti untuk apa? Untuk fasilitas yang bersifat umum, yang kotor-kotor, ya, untuk toilet umum, ya, untuk sanitasi yang digunakan untuk bersama-sama bersifat umum, untuk jembatan yang bersifat umum itu boleh. Ya. Nah, ada yang kedua ini agak apik. Ya. Pokoknya itu termasuk riba, ya, denda itu, apapun yang terjadi. Kenapa? Sekarang kalau mengiyakan sistem itu sama dengan mengiyakan riba. Saya tidak mau. Ya sudah, kalau tidak mau, kamu harus komitmen sebelum tanggal 1 kamu harus membayarnya sehingga tidak terkena denda. Itu solusinya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini dalam urusan halal dan haram ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus apik dalam hal itu. Makanya sering-sering membaca kisah orang-orang soleh dahulu. Pernah pada zaman tabi'in itu ada orang yang sangat apik sekali. Saya tampilkan 2 saja ya. Imam Ahmad itu beliau orang yang sangat apik sekali dalam urusan halal dan haram. Ya, dalam urusan yang subhat kalau meragukan beliau langsung tinggal. Karena bersama dengan itu kan ada hadis, da ma yuribuka ila mala yuribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kerjakan yang jelas-jelas hukumnya. Suatu ketika Imam Ahmad dalam sebuah perjalanan, beliau kehujanan, kemudian berteduh di sebuah rumah bangunan. Beliau berteduh, kemudian sambil berzikir dikuatkan ingatannya oleh Allah. Pas dilihat, ini bangunan, yang punya bangunan ini dia pelaku riba. Beliau lebih baik kena air hujan saja daripada berteduh di bawah bangunan yang pelaku riba. Khawatir kena cipratan. Kenapa? Dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi, ya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibaihi wa syahidaihi. Ya.
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pelaku riba dan yang memakannya hasil dari riba, kemudian katibaihi sekretaris yang ketika itu transaksi riba, kemudian wasyahidaihi dan 2 orang yang menjadi saksi ketika transaksi riba itu. Termasuk yang ngantarnya juga terkena. Ada juga orang yang kena debu-debu, kata Nabi, debu-debu riba. Imam Ahmad takut terkena debu-debu ribanya. Lebih baik kena hujan saja. Kemudian beliau juga pernah suatu ketika lagi safar, kehabisan bekal, Pak. Ini badannya, perutnya, lambungnya kan punya hak untuk diberikan nutrisi makanan. Sudah habis bekalnya, minumannya sudah habis. Tiba-tiba ada seekor burung ya, jatuh bawa apel kemudian jatuh di depan. Bayangkan, lagi nggak ada makanan, habis perbekalan, ya. Kemudian apel jatuh di hadapannya. Pas dilihat terus dibawa ke manuk jatuh di situ. Ya. Itu kalau ngukur halal dan haramnya, itu halal sebenarnya. Ya. Itu boleh untuk dimakan. Tapi beliau ini apik. Kenapa? Berpikirnya bukan sumbu pendek, orang beriman itu sumbunya kan panjang. Itu kalau saya makan bisa saja ya. Burung ini kan kalau dikatakan mencuri burung padahal tidak ada taklif ibadah ya kan burung. Mau dengan ibunya hubungan tidak dikatakan zina. Ngambil makanan dari manapun tidak dikatakan mencuri. Cuma bisa saja perasaan beliau bisa saja yang punya punya kebun apple ini kehilangan 1 apple dia tidak itu bisa saja. Kalau burungnya nggak bisa disalahkan, tapi efek dari itu saya makan bisa saja ada efek syubhatnya. Saya bilang sampai begitu ya mikirnya gitu. Kalau kita mah kadang menyeronoi kene campuran, nyeronoi kene terus duit itu cokot gitu. Kan bayar dan negara tulisan kayak gini tanah negara teh bayar syarat kurang rakyat. Lah cokot. Meskipun boleh, tapi nggak apik gitu ditanya. Kalau Imam Ahmad apik sekali. Padahal kalau mau ada persidangan, jika terjadi persidangan, yang disidang itu dihukum burungnya. Ya. Cuma burung kan tidak ada taklif ibadah. Lebih baik beliau tinggalkan, lebih baik berlapar-lapar. Ada juga seorang tabi'in. Ya. Ini kalau terjadi kepada kita pasti kita ambil ya. Gitu. Beliau habis dari safar kemudian masuk ke Masjid Nabawi karena bawa bekal makan dulu lah di emperan Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu beliau pulang ke rumahnya ya. Ini tabi'in. Kemudian di pertengahan jalan sebelum sampai rumahnya dia ingat dirhaman tarokah. Kata tarokah, dia bilang, "Aduh, kok 1 dirham uang saya nggak ada, balik lagi. Mungkin di tempat duduk pas saya makan di Masjid Nabawi. Balik lagi, ada 1 dirham. Ketika mau diambil, udah sifatnya, bentuknya, dan 1 dirham itu benar-benar milik dia. Tapi ketika mau diambil, dia tertahan dengan keapikannya. Hadis tadi, ya. Ini subuhat bisa saja katanya ketika saya pergi, sebelum sampai rumah tuh saya diingatkan oleh Allah, ingat lagi. Pas ketika perjalanan ada orang yang sama, dia makan di situ, jatuh 1 dirham, kemudian pergi lagi. Bisa saja nih 1 dirham bukan milik saya. Gak jadi diambil itu, Pak. Masya Allah. Lamun orang mah balik kadinya mangi bisa. Ayo 1 dirham misalkan 10.000 di teangan mogana. Ieu cenah jadinya oh nya nu abi 5.000 nya da abi nu ngikeun. Ini 1 dirham nggak berani ngambil, khawatir dia bukan milik dia. Coba, masya Allah. Karena ada hadis tadi, wa manittaqas subuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Siapa saja yang dia meninggalkan perkara yang subuhat, sama saja dia menjaga kehormatan dirinya dan mensucikan agamanya. Itu susah orang dapat seperti sifat orang yang seperti ini, kecuali hanya sedikit saja. Saya pernah lihat di YouTube itu sekarang kan lagi viral, orang suka bersedekah tapi dengan berbagai macam cara gitu sedekahnya. Ada uang tempel-tempel ini, ya, 20.000, 5.000, 10.000, ada yang 50.000, 100.000, ada yang 200.000 ditempel. Silahkan ambil sesuai dengan kebutuhannya.
Ayo nyonak 200.000. Aya ibu-ibu, bapak-bapak ngambil cuma 5.000. Terus diikuti. Nah bapak nyanak 5.000 kamu naon? Hoyong meuli aku cenah haus. Jujur orang. Cuma 5.000. Padahal nyanak 100.000 mau dicarekan mau. Beli weh, aku akan ada sisanya. Cuma dia kenapa ngambil 5.000? Karena tulisannya ambillah sesuai dengan kebutuhan. Jadi orang ini aktif. Ya. Tapi kita juga teruji untuk tidak berprasangka buruk. Kalau benar sedekah kan harus los, hati juga harus ikhlas. Necis datang ambil 100.000. Tanya-tanya, mas, saya rapi itu 100.000. Pas ditanyakan, kamu grab ya Allah, grab tetap akan teruji. Jamaah rahimakumullah, ini kan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya inna alaina lang huda. Sungguh hak prerogatif kami kata Allah dalam memberikan petunjuk. Petunjuk di situ menetapkan ini halal, menetapkan ini haram. Jangan pernah ragu kalau itu sudah jelas hukumnya. Tinggalkan. Kalau jelas-jelas haram. Baik, kita lanjutkan. Dibuka di dalam surat 90 ayat yang ke-10. Surat apa itu? 90 ayat yang ke-10. Al-Balad ya? Pada ayat yang ke-10-nya, setelah kalimat alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan lisan wa syafatain. Setelah itu ada kalimat wa hadainahun najdain. Sungguh kami kata Allah memberikan dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Itu hak prerogatif Allah. Jalan yang mempertegas jalan yang halal, jalan yang mempertegas jalan yang haram. Allah itu. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Wa hadainahun najdain. Begitu pula di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Ya, ayat ke-29. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida lahu. Ayat 18-nya, 19-nya. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Betul ya, ayat 29-nya ya. 28, 29-nya, 29. Di situ dikatakan faman syaa falyu'min. Siapa saja yang ingin menjadi orang yang faman syaa falyu'min. Siapa yang ingin menjadi orang mukmin, jadilah orang mukmin. Wa man syaa falyakfur. Tapi kalau ingin mengikuti jalan kekufuran, silakan jadi orang kufur. Allah sudah menjelaskan kalau ingin surga ya ambil jalan keimanan. Kalau ingin masuk neraka jalan kekufuran. Dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Itu Allah sudah menjelaskan. Nah, meskipun nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 itu menjelaskan tentang jalannya orang yang beriman. Ke-6 dan ke-7 menjelaskan jalannya orang kafir. Berarti ada dua jalan, jalan keimanan, jalan kekafiran. Ayat yang ke-8-nya sampai ayat yang ke-20 menjelaskan tentang orang-orang munafik. Tapi tetap cuma dua jalan, meskipun disebutkan jalan orang beriman, kemudian 6 dan 7 jalan orang kafir, sifat orang kafir, kemudian 8 sampai 20 tentang orang munafik. Tapi ingat, orang kafir dan orang munafik dalam ayat itu adalah nifaq akbar, kemunafikan yang sangat besar. Maka dikategorikan orang munafik juga sama dengan orang kafir. Jadi tetap dua jalan ya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140 di penghujungnya Allah berfirman, apa kata Allah? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an.
Sesungguhnya Allah akan menyatukan orang-orang kafir dan orang munafik di dalam neraka jahanam bersama-sama. Ya, satu tempat orang munafik dan orang kafir. Berarti tidak ada jalan yang ketiga. Tetap cuma dua jalan. Jalan kebenaran, jalan kebatilan. Ayat yang 17-nya di dalam surat Al-Kahfi dibuka lagi. Tadi kan 29. Sekarang ayat 17. Di penghujungnya ada kalimat may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Hak prerogatif Allah memberikan jalan kebenaran. Wa qala ghairuhu, berkata selain dari Imam Qatadah, itu berkata yang dimaksud inna alaina lal huda man salaka tariqal huda wasala ilallah. Siapa saja yang menempuh jalan hidayah, maka dia akan sampai kepada Allah. Sehingga di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-9, surat 16 ayat yang ke-9, Allah berfirman, wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jahil. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan qasdus sabil, jalan yang benar. Jadi Allah akan berikan jalannya kalau orang itu menempuh jalan hidayah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ayat selanjutnya, ayat 13-nya, dan sungguh milik kami negeri akhirat juga negeri yang pertama, yaitu dunia. Makanya dikatakan, dulu masih ingat juga, coba diingat lagi ya memorinya. Ketika kita sebelum masuk pada juz 30 kan kita membahas tafsir dari surat Al-Fatihah. Di ayat yang kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah? Rabb semesta alam. Ya. Rabb semesta alam. Rabb ini maknanya dialah pencipta alam. Al-Mudabbir, dialah yang mengatur alam ini. Itu makna Rabb yang kedua, mengatur. Yang ketiga, Al-Malik, Rabbil alamin. Dialah Allah pemiliknya alam ini. Dan dialah Allah pendidiknya. Karena Allamahul bayan, ialah Allah yang menjelaskan tentang apa yang terjadi di bumi sehingga kita mengenal bahasa-bahasa itu dari Allah SWT. Karena kita bagian dari isi alam. Nah, jamaah rahimakumullah, alam itu ada dua. Alam dunia terdiri dua juga alam dunia itu, langit dan bumi. Ada kehidupan di langit, ada kehidupan di bumi. Itu namanya alam yang pertama dunia. Ada yang kedua alam akhirat. Itu juga alam ya. Diawali dari ketika ruh dipisahkan dari jasad. Nah, itu alam kubur disebut babun min abwabil akhirah ya, alam kubur ini adalah satu pintu di antara pintu-pintu perjalanan menuju akhirat. Itu alam barzah di kuburan ya. Itu sudah alam yang kedua, alam akhirat. Dari situ nanti akan terjadinya hari kiamat. Kalau orang mukmin yang sudah wafat ya tetap ditidurkan di kuburannya. Orang mukmin yang hidup ketika menjelang hari kiamat diwafatkan terlebih dahulu. Nanti orang-orang yang banyak dosa, orang fajir, orang yang munafik, orang kafir ya, yang sudah mati lebih dulu dihidupkan lagi supaya merasakan dasarnya hari kiamat. Orang-orang kafir yang masih hidup tidak dimatikan dulu biar merasakan dasarnya hari kiamat. Makanya syirarul khalqi, kata Nabi, seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang merasakan, menyaksikan dasarnya hari kiamat. Orang mukmin diwafatkan ya. Itu termasuk alamin yang kedua, negeri akhirat. Nanti setelah itu terjadinya hari kiamat, kemudian ada mahsyar ya. Ketika di mahsyar kondisi manusia dalam keadaan muratan, hufatan, ghadlan. Nanti akan masuk pada tafsir surat Al-Mutaffifin ya. Nanti akan sampai karena kita baru surat Al-Lail. Itu ada tafsir tentang itu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun.
Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Disebutkan Rabbil alamin. Pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb-nya. Di dalam tafsir di situ Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya ketika mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan ufatan uratan ghurlan. Nanti pada hari kiamat manusia dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan tidak sehelai kain pun alias telanjang, kemudian tidak beralas kaki, nyeker. Kemudian juga dalam keadaan belum dihitan, ghurlan kalimat. Wajar Aisyah ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ba'dhum ala ba'd?" Bagaimana sebagian atas sebagian yang lain? Wajar kan bertanya karena yang dalam pikiran orang ketika hidup di dunia ukurannya dunia. Sebagaimana menjelaskan tentang bidadari, ayat tentang bidadari, hadis tentang bidadari, paling ukurannya adalah istri kita. Ya. Ini juga ketika Nabi mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kok dalam keadaan telanjang bulat belum dihitan, kemudian tidak beralas kaki. Berarti sebagian yang lainnya atau sebagian yang lain saling memperhatikan dong kalau begitu. Sangat wajar kalau Aisyah bertanya. Kemudian Nabi menjawab, al-amru yauma idzin a'dhamu min dzalika ya Aisyah. Urusan ketika itu jauh lebih besar dibandingkan dari sekedar memperhatikan hal seperti itu. Artinya enggak pikir hal seperti itu, enggak pikir. Ya. Karena dahsyatnya kondisi ketika masa yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Apalagi berdirinya kata Ibnu Mas'ud itu 40 tahun. Ya. Dalam riwayat yang lain kata Ibnu Umar 100 tahun berdiri. Dan itu disesuaikan dengan amal-amal mereka. Ya. Ada kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, nanti kalau sekaligus sampai pada tafsir surat Al-Mutaffifin, ada yang sampai kedua mata kakinya keringatnya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di daun telinganya, sampai semuanya yaqumun nasu lirabbil alamin itu begini ke atas begini. Ya. Ada juga yang sampai laput, ya, tertutup sekujur badannya dengan keringat. Itu dikatakan kata Rasulullah birrohum wa fajirahum. Saya nggak kuat baca riwayat tafsir itu karena disebutkan birrohum meskipun orang berbuat baik, tapi ada juga dosa-dosanya yang tidak dihapuskan oleh Allah SWT. Mungkin keringatnya semata kaki, ya. Fajirahum terlebih orang yang fajirnya yang banyak besar. Itu di masa. Nah, kemudian setelah itu ada juga nanti mizan ditimbang, ya, kebaikan dan keburukannya. Kemudian ada sirot. Kemudian ada yang selamat sampai di penghujung sirot. Ada juga yang masuk dulu ke dalam neraka, ada juga yang hampir masuk neraka kemudian dapat syafaat dari anaknya atau keluarganya, kemudian diizinkan oleh Allah sampai syafaat itu sehingga tidak jadi masuk neraka. Nanti kita akan sampai pada ayat ini. Kemudian sampai di penghujung sirot, ada juga ketika di penghujung sirot itu semua beberapa level hamba Allah yang sudah siap masuk jannah itu masih tertahan di situ. Ada yang masuk Firdaus, ada yang saum dipanggil lewat pintu Ar-Rayyan. Kemudian pada masuk, ada yang masih tertahan di situ. Orang-orang mukmin hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahulu dimasukkan ke dalam jannah itu orang-orang yang miskinnya, yang kere-kerenya fakir ketika di dunia. Nu bala leungarna ditanya. Berapa jaraknya? 500 tahun. Padahal satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, kalikan sampai 500 tahun. Nah sekarang nu salang-salang heula arasuh. Terus yang bala leungar masih ditahan. Kira-kira Bu, kalau dengar hadis ini kan suami ini mending beungar mending sangsara. Darurat gitu. Ada juga sudah pada masuk jaraknya 500 tahun dan satu hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalikan dengan 500 tadi. Lama itu yang dikira. Di Mahsyar juga lama kalau pendapatnya Ibnu Umar sampai 100 tahun. Ya. Sekarang 100 tahun kali saja 1000, berapa itu? Di Mahsyar ini panas pengap, matahari didekatkan, ya berkeringat-keringat gimana? Mas.
Jamaah rahimakumullah. Kemudian ya, nanti ada juga yang orang sudah masuk jannah, ada juga yang sudah masuk neraka sebagian, ya. Ada juga ashabul a'raf, ada itu. Nanti kalau sudah masuk pada tafsir surat Al-A'raf, dari sejak ayat 40 sampai ayat yang ke-55 itu menjelaskan tentang ashabul a'raf. Masuk jannah sudah jelas, masuk neraka sudah jelas. Ada hamba-hamba Allah yang masih tertahan. Masuk jannah tidak karena punya dosa yang menghalangi dia untuk masuk jannah. Masuk neraka juga tidak karena punya amalan yang menghalangi dia masuk neraka. Balance antara kebaikan dan keburukan. Kemudian ada satu bukit namanya A'raf, itu senama bukit. Mereka tinggal di situ. Itu beratus-ratus tahun di situ menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya dia punya satu amalan yang bukan sunnah, kalau sunnah sudah jelas, tapi hal yang ma'ruf. Ada kan amalan-amalan yang tidak ada hadis secara khususnya yang jelas-jelas sunnah, tapi itu hal yang baik, yang ma'ruf. Ya. Mentaskeun jalmi dari sini ke sana, biasanya pagi atau siang sore banyak mobil, kesusahan, dia bantu orang menyeberangkan. Itu kan nggak ada hadis khususnya, tapi itu hal yang ma'ruf, hal yang baik. Kalau seandainya ada amalan yang ma'ruf, yang baik, yang itu didawamkan, dilazimi selama kehidupannya, itu ashabul a'raf. Jika dia ashabul a'raf, dia sudah tidak jadi ashabul a'raf lagi. Maka amalan yang ma'ruf tadi bisa menambah beratnya kebaikannya sehingga dia masuk ke dalam jannah. Itu keadaan nanti pada hari kiamat, setelah hari kiamat seperti itulah. Dan itu juga bagian yang disebutkan dengan Rabbil Alamin, disebut dengan alam kedua. Maka di sini disebutkan wa innalana lal akhirata wal ula. Kehidupan pertama milik Allah, Allah yang mengaturnya. Nanti dalam kehidupan di akhirat Allah juga yang memilikinya, Allah juga yang mengatur semuanya. Maka di sini disebutkan wa inna lal akhirata wal ula. Baik negeri akhirat maupun negeri di dunia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hukum yang paling tepat pun adalah hukum yang lahir dari penciptanya yang menciptakan kehidupan di negeri dunia, di negeri akhirat. Ada satu hadis ya, sebagai motivasi. Mudah-mudahan sudah pada hafal. Saya sih selalu berhusnuzon kepada jamaah kan. Harusnya memang begitu. Mana? Pelan. Gak usah dikomentari ya. Pokoknya ini paling unik. Allahumma Allahumma. Agak panjang ya. Sudah pada hafal karena dulu pernah dicatat juga. Allahumma aslih li, teruskan bu, ibu-ibu di sini yang lupa di Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li akhirati allati ilayha. Nah, setelah ini ada kalimat waj'alil ayat ziyadatan li, supaya tidak salah ya. Ziyadatan li fi kulli khair. Jadi garis bawah betul-betul. Wa anna lal akhirata wal ula. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya. Sini aja lah, ada yang kurang. Wa aslih li dunyaya allati ilaihi wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati ilaiha.
Sini ya. Di sini. Wa aslih li ya allati wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi pakai sin ma'ashi. Nanti saya share juga ke Pak Dimas, nanti Pak Dimas share di grup, mungkin ada grup WhatsApp-nya. Tapi saya ingatkan, mencatat itu ada 2 manfaat besar ya, daripada hanya nerima share. Satu, masalahnya bertambah hari nulis, bertambah hari lagi nulis, sering nulis. Lihat Bapak, hari ini kajian, nulis setiap pekan, dilihat setahun yang akan datang. Renengkan hari ini catatan dengan setahun yang akan datang. Ada perkembangan. Oh, berarti saya sering nulis, bertambah bagus tulisan saya. Ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan yang lain masih buruk juga. Tapi ada perkembangan. Ya. Yang kedua, menulis ini ternyata menguatkan ingatan. Ya. Ada yang mengatakan setengah dari menghafal itu adalah menulis. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarri. Allahumma ya Allah, aslih li dini, perbaikilah agama, alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu merupakan pokok urusanku. Jadi urusan yang paling pokok itu urusan agama. Ya, maka perbaikilah agamaku yang itu merupakan pokok paling mendasar dalam urusanku. Wa aslih dunyaya. Yang kedua, wa aslih dunyaya, dan perbaikilah dunyaku allati yang fiha ma'ashi, yang di dalamnya aku mencari ma'isyah, penghidupan. Wa aslih li, dan perbaikilah ya Allah akhiratku, allati ilaiha ma'adi, yang kepadanya lah tempat kembali. Tapi kan tempat kembali kita akhirat, maka perbaikilah akhiratku yang kepadanya lah tempat kembali. Waj'alil hayata, ini ya, waj'alil hayata, dan jadikanlah ya Allah hidupku di dunia ini ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah, jadikanlah hidupku ini di dunia ziyadatan li fi kulli khair, sebagai tempat untuk menambah pada setiap kebaikan. Jadi hidup di dunia ini untuk menambah kebaikan, bukan untuk tidur santai-santai, bukan. Jadikanlah ya Allah hidupku di dunia ini untuk menambah setiap kebaikan. Nah, baru yang terakhir, waj'alil mauta, ya Allah, dan jadikanlah ya Allah kematian itu sebagai rohatan, tempat istirahat.
min kulli syarrin, dari setiap kemelut keburukan. Jadi jangan kebalik. Ya Allah, jadikanlah hidup di dunia ini tempat istirahat, santai, tidur, gitu ya. Kemudian jadikanlah kematianku tempat untuk menambah kebaikan. Enggak, kebalik kalau gitu. Di dunia ini untuk menambah kebaikan, nanti awal akhirat berupa kematian itu adalah awal istirahatku. Gitu. Istirahatku dari kemelut dunia. Dunia itu tempat karibuhan. Tempat karibuhan, tempat untuk menyiapkan bekal untuk safar yang panjang, safar yang panjang nanti. Ketika ruh dipisahkan dari jasad, mulailah kita akan berangkat menuju perjalanan yang sangat panjang. Kalau di dunia ada ujungnya, di dunia kematian ujungnya. Awal kematian merupakan awal safar kita, safar yang panjang. Nanti sampai bertemu dengan rahmat Allah dan jannahnya. Baru setelah itu abadi, tidak pernah menemukan lagi kehidupan lagi. Kalau sudah masuk surga ya selamanya di surga sudah. Itu dari awal sampai akhirnya kenikmatan semuanya, kenikmatan. Tidak ada istilahnya karipuhan sebagaimana di dunia. Di dunia itu kan tempat karipuhan. Ada kenikmatan tapi hasil ripuh. Sampai sakit-sakitan, benghar kan, gering menang ripuh. Sekarang pengen hal yang nikmat harus ripuh lah di dunia. Di akhirat tidak. Sebelum mengucapkan sesuatu itu Allah sudah sediakan. Bahkan ma'ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi qalbi basar. Tidak bisa diterawang kenikmatan di dalam jannah itu dengan pikiran, dengan ukuran pikiran perasaan kita hari ini. Tidak. Bahkan apa saja kenikmatan di dalam Al-Quran tentang kenikmatan surga itu tidak bisa mewakili kenikmatan surga yang sesungguhnya. Saking Masya Allah gitu ya, nikmatnya kenikmatan di dalam jannah. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah hadis ketika masuk dulu pada ayat yang ke-14. Ay al-jami yang dimaksud dengan wa inna lana lal akhirata wal ula, kata Ibnu Katsir, yaitu semuanya malakna adalah milik kami, baik akhirat maupun dunia. Wa anal mutasarrifu fihima, dan kamilah yang mengurusnya semuanya, kamilah yang mengaturnya semuanya, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Fa'andzartukum naron talazza, ayat 14-nya, maka kami ingatkan kalian sebuah neraka yang terus menyala-nyala. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan ayat tawahhaja, neraka itu bukan nanti, ya, sekarang sudah diciptakan. Nah ini pemahaman yang benar, karena ada pelajaran dulu, ya. Mudah-mudahan mungkin biasanya sama ya, ketika masa-masa dulu di sekolah itu. Ya, kita maklumi karena mungkin keterbatasan referensi guru kita ketika itu, dan mungkin juga ilmu simai juga dari yang sebelumnya. Katanya surga dan neraka itu diciptakan nanti setelah adanya hari kiamat. Ternyata itu pendapat yang saya pelajari, pendapat yang keliru. Ya. Yang benar, neraka surga itu sudah diciptakan. Terus letaknya di mana? Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berbicara masalah akidah harus berdasarkan dalil. Di antaranya di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran dilihat. Ali Imran surat ketiga ayat 133. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ada kalimat uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju Rob kalian, menuju ampunan Rob kalian. Banyak-banyak minta ampun. Dan segeralah kalian menuju surganya Allah SWT yang luasnya seluas langit dan bumi. Setelah itu uiddat,
uiddat ini adalah past tense, ya. Bentuknya fi'il madhi majhul. Uiddat, kalau a'adda itu Allah yang menyiapkan, a'adda. Kalau uiddat, ya, disiapkan oleh Allah. Jadi surga itu telah, namanya past tense kan begitu, fi'il madhi, telah disiapkan, ya. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah ada surga, neraka sudah ada, ya. Halilintar yang pernah kita dengar kalau menjelang hujan atau ketika hujan itu gemuruhnya itu salah satu di antara miniatur, teriakan neraka. Ngeri kan? Kadang kita kaget, ada kilat halilintar, baru miniaturnya, belum seberapa. Sebagaimana ketika ada goncangan tsunami itu baru miniatur 0, sekian% dari dahsyatnya hari kiamat. Dulu waktu kita adakan acara tsunami Pangandaran, ya, kita ngadakan bakso waktu itu, terus ke sana dengan beberapa teman. Itu ada beberapa jamaah di sana bercerita, karena mereka yang terkena musibah ini. Kita bakso, makanan, sembako dan sebagainya. Katanya cuma tidak terekam. Tadi ngarekam rumah ada boro-boro mikirkan batur gitu, mikirkan keselamatan dirinya. Ada yang lagi mandi pas tsunami itu lari, lupa dengan badannya belum dibungkus, lari untuk menyelamatkan diri. Karena yang dipikirkan itu adalah keselamatan diri, nggak mikirkan orang lain. Dan orang yang pakai baju juga nggak pernah tanya, temannya lupa, enggak mikir itu. Ya, berangkat. Sudah di tempat yang aman, agak lama ngobrol-ngobrol baru sadar. Sadar tuh, akhirnya aja. Itu baru miniatur 0, sekian% dari kejadian nanti pada hari kiamat. Kalau kita lihat dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat yang 1 dan kedua, itu pada ayat keduanya ada kalimat yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadhu kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Itu menjelaskan tentang hari kiamat yang sesungguhnya dan tidak mewakili kejadian yang sesungguhnya, karena ini ayat mencerita nanti pas kejadiannya jauh lebih besar. Kamu jika melihat Muhammad ketika terjadinya goncangan hari kiamat, itu kamu lihat seorang perempuan yang sedang menyusui bayinya, dia lemparkan. Seorang ibu yang sedang hamil, janinnya keluar dengan sendiri. Dan kamu melihat mereka itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi saking dahsyatnya siksaan pada hari kiamat. Karena ketika hari kiamat terjadi itu kan orang mukmin diwafatkan, ya. Sedangkan orang yang kafir, fajir dihidupkan lagi. Kemudian mereka menyaksikan. Maka di situ disebutkan walakinna adzaballahi syadid. Ternyata dahsyatnya hari kiamat itu bagian dari siksa bagi orang-orang yang banyak dosa. Dasar. Itu tidak mewakili yang sesungguhnya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Maka dari itu aku ingatkan kepada kalian sebuah neraka yang terus menyalanya. Qala Mujahid. Rawal Imam Ahmad meriwayatkan bercerita tentang Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Nu'man bin Bashir pernah berkhutbah ceramah. Dan di tengah-tengah ceramahnya beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Ketika berkhutbah Nu'man bin Bashir, di tengah-tengah khutbahnya beliau, sahabat Nu'man bin Bashir menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkhutbah sebagaimana dirinya berkhutbah. Dan Nabi mengatakan, anzartukumun nar. Dalam khutbahku ini aku peringatkan kalian tentang neraka.
hatta law anna rajulan kana bisu la sami'ahu min maqami hadza. Sampai Nabi mengatakan saking lantangnya Nabi itu kan kalau dalam khutbah Jumat itu menjelaskan tentang targhib wa tarhib, menjelaskan antara surga dan kenikmatannya. Kemudian kalau enggak yang kedua menjelaskan neraka dan siksaan dalam neraka, ya. Sehingga ketika Jumatan itu enggak ada orang ngantuk, itu enggak ada. Sampai-sampai ketika menjelaskan andzartukumun nar, ketika menjelaskan aku peringatkan kalian dengan neraka, bahayanya, dahsyatnya neraka. Itu kata Nu'man bin Bashir, ya. Nabi sampai mengatakan seandainya ada laki-laki yang di pasar, padahal ketika Nabi khutbah di Masjid Nabawi, pasar itu kan jauh. Seandainya ada seseorang yang ada di pasar, dia pasti akan mendengar ucapanku itu. Saking lantangnya Nabi kalau menjelaskan tentang neraka. Dan Nabi memerah wajahnya, ya, memerah ketika menjelaskan neraka, supaya orang-orang itu bergetar hatinya dan memiliki nilai rasa takut, ya, ketika ada peluang dosa dan maksiat, sehingga terlihat nerakanya, terasa terdengar dahsyatnya neraka. Qala hatta waqa'at khamisatun kanat ala atiqi inda rijlaihi. Kemudian Nu'man bin Bashir meneruskan, sampai-sampai Nabi itu kan pakai sorban. Saking lantangnya dan kerasnya Nabi menjelaskan tentang neraka, itu selendangnya atau sorbannya Nabi itu jatuh ke kedua kakinya yang mulia. Saking bergetar, neraka ini saya ingatkan kepada kalian tentang dahsyatnya neraka, sampai bergetar. Kemudian sorbannya jatuh dan kena ke kedua kakinya. Itu Nabi. Makanya biasakan Pak, kalau di sini ada biasa menyampaikan kepada murid, kalau di sini ada guru ataupun penceramah, menjelaskan ayat dan hadis itu disesuaikan dengan isinya. Kalau masalah neraka, jangan berceria wajahnya, harus sedih, ya. Kemudian lantang. Neraka itu adalah, jangan begitu. Orang jadi nggak sieun, biasa saja. Harus lantang sebagaimana Nabi, sampai jatuh sorbannya, kata Nu'man bin Bashir. Ya, sampai jatuh. Saking jelasnya Nabi dan semangatnya Nabi, lantangnya Nabi menjelaskan tentang neraka. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Ishaq. Aku pernah mendengar, kata Abu Ishaq, Nu'man bin Bashir yakhtubu. Ini hadis yang kedua. Yakhtubu, berkhutbah. Wa yaqulu, di tengah-tengah khutbahnya dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku juga pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nu'man bin Bashir dalam ceramahnya Nabi. Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratan yagli minhuma dimaghhu. Ketika Nabi menjelaskan tentang dahsyatnya neraka, Nabi berkhutbah, sungguh siksaan yang paling ringan yang diberikan kepada penghuni neraka, siksanya yang paling ringan itu seperti seseorang yang berdiri di atas abunya neraka, kemudian mendidih kolotnya, otaknya. Itu siksaan yang paling ringan. Rawa meriwayatkan kepada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Ada juga hadis yang kedua. Sama dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari adzaban man lahu na'lani wa sirakani min narin. Sungguh siksaan yang paling ringan yang ditimpakan kepada penduduk neraka, siksaan yang paling ringan itu adalah seperti seseorang yang menggunakan dua alas kaki, sandal, dan ada dua talinya di situ. Tapi sandal dan talinya terbuat dari api. Yagli min huma dimaghhu, kemudian mendidih otaknya. Kama yaglil mirjalu, sebagaimana mendidihnya air ketika dipanaskan. Ma yara anna ahadan asaddu minhu adzaban, tidak pernah
terlihat seseorang yang jauh lebih dahsyat siksanya. Padahal itu dikatakan ahwanahum adaban. Itu adalah siksaan yang paling ringan. Kita kan belum pernah melihat di dunia ada orang berdiri di atas abunya neraka kemudian mendidih otaknya, belum pernah. Ya. Itu siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Nah, yang kedua ini riwayat Imam Muslim. La yaslaha, masih ada nggak waktu? Udah jam 11. Nah, lebih seperempat. Jam berapa sekarang? Hampir jam 10. Dikit lagi ya, satu ayat lagi, ayat 15. La yaslaha illal asqa. Tidak ada yang memasuki neraka itu kecuali orang yang asqa, yang paling besar keburukan dosanya. Ayla yadkhuluha dukhulan yuhitu bihi min jami' jawanibihi illal asqa. Tidak pernah ada yang memasuki neraka itu dari arah manapun kecuali orang yang paling buruk, paling banyak dosanya, paling membantah, bantanul asqa itu. Paling membantah, paling menantang. Tsumma fassarahu faqala, siapa orang yang asqa itu langsung ditafsirkan dengan ayat selanjutnya, ayat 16-nya. Alladzi kadzdzaba ay biqalbihi, yaitu orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah dengan hatinya. Dengan sadar, bukan karena terpaksa. Wa tawalla, dan orang yang asqa itu adalah orang yang suka menyimpan, ya, menjauh dari kebenaran. Anil amal bijawarihi wa arkanihi, yaitu suka menghindar, menjauh dari kebaikan dengan seluruh anggota tubuhnya. Jadi hatinya, pikirannya, badannya menjauh dari kebaikan. Itu namanya orang yang membangkang, asqa. Di sini ada satu hadis. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannata yaumal qiyamah illa man aba." Semua umatku akan memasuki jannah pada hari kiamat kecuali orang yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang dimaksud dengan orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa saja yang taat kepadaku, dia pasti akan masuk jannah. Wa man asani faqad aba. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, itulah yang disebut dengan orang yang membangkang, yang enggan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian wasayujannabuha al-atqa alladzi malahu yatazak, alladzi yu'ti malahu yatazak, wa ma li ahadin indahu bin ni'matin tujza illa tigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Sisanya pekan depan insyaallah. Ya, sampai di sini saja dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan dari beberapa ayat ini menambah keimanan di dalam hati kita dan menambah semangat kita dalam amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.